Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Para sedulur, jadi semalam kita semua bergembira, seluruh pecandu sepak bola, seluruh fan timnas sepak bola Indonesia bergembira karena timnas kita, timnas Garuda, menaklukkan timnas Saudi Arabia 2-0 tanpa balas. Kalau saya sendiri pribadi, saya sangat gembira, senang banget karena memang cita-cita kita semua untuk melihat timnas kita maju di putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko sepertinya masih tetap terjaga. Tapi juga ada hal yang bikin saya agak sedih. Kenapa? Karena memang di laga semalam ya, soalnya ketika kita sudah unggul di menit-menit akhir, beberapa pemain kita terpancing ya, seperti ketika terjadi pemain Saudi Arabia melakukan drama, terjatuh segala macam, kemudian seorang andalan timnas kita ini, faktanya seorang Ratnar Oratmangun yang kemudian berusaha ngangkat pemain Saudi Arabianya, justru terkena kartu kuning ya, menyusul Ivar Jenner yang kemudian terpancing emosinya juga terkena kartu kuning. Begitupun juga menyusul kemudian Justin Hubner yang kemudian ngeblok pemain Saudi Arabia yang mau ngambil tembakan bebas langsung, juga terkena kartu kuning. Nah, ini sepertinya akan menimbulkan sedikit permasalahan di match-match yang akan datang ya. Kenapa? Karena Ratnar Oratmangun ini udah jelas sekali kemudian terkena akumulasi kartu kuning. Dia udah dapat kartu kuning 2 nih ya dari match yang sebelumnya. Artinya besok ketika kita di bulan Maret nanti ketika tandang di kandangnya Australia di Melbourne, Ratnar Oratmangun tidak bisa memperkuat timnas kita karena terkena akumulasi kartu kuning. Dan ini sangat saya sayangkan karena ini salah satu pemain kunci Indonesia ya, seperti yang kita tahu. Salah satu gol daripada golnya Marcelino Ferdinand ini salah satunya adalah assist daripada Ratnar Oratmangun yang menyisir dari kiri gitu kan, dengan memang paru-parunya yang memang kata 9 ya, tenaganya nggak ada habisnya, gocakannya luar biasa. Dia pekerja keras nih, crossingnya yang kemudian dimanfaatkan oleh Marcelino Ferdinand untuk membuat gol yang pertama di menit 32. Wah, ini begitupun dia kerja kerasnya luar biasa nih Ratnar Oratmangun. Yang jelas saya sangat sedih banget, ini pemain yang menjadi idola saya gitu, ngefans sama Ratnar Oratmangun, dia nggak bisa memperkuat timnas kita karena terkena akumulasi kartu kuning di match yang sangat penting ya, jumpa Australia di Melbourne. Kalau Ivar Jenner baru selesai hukumannya akumulasi kartu kuning udah kena lagi gitu kan, dan nggak menutup kemungkinan kan nanti juga laga-laganya juga match-matchnya pastinya keras gitu kan. Ini karena pemain penggantinya ini repot ya, karena kalau saya lihat ini yang ratingnya sangat bagus, salah satunya Ratnar Oratmangun. Oke lah, Marcelino Ferdinand keren gitu kan, tapi yang jelas Ivar Jenner nih juga nggak begitu ketara tapi luar biasa. Dia pergerakannya itu membantu serangan, kemudian dia kalau kehilangan bola juga membantu pertahanan. Ini memang staminanya luar biasa, walaupun dia masih membelanya Jong Utrecht ya, pemain Utrecht muda, tapi ini luar biasa. Ini pemain memang merupakan berliannya timnas kita lah, karena masih muda gitu kan. Ini gelandang yang nggak ada capeknya. Kalau saya pikir dia perannya seperti dulu kalau zaman saya nonton bola dulu, masih muda dulu, tuh zamannya di AC Milan ada Gennaro Rino Gattuso. Nah, ini perannya kayak si Ivar Jenner ya, mirip, dan dia memiliki ketahanan. Dia bagus dalam menyerang dan juga bagus dalam bertahan. Dia kayaknya top banget ini Ivar Jenner. Ini udah terkena kartu kuning 1 gitu kan. Dan ketika nanti sampai kena lagi kan, ini kan match-matchnya penting semua gitu kan. Kenapa saya bilang penting? Karena posisinya saat ini di grup C ini Jepang dia poinnya 16 ya, nomor 2 itu Australia poinnya 7. Nah, kemudian disusul nomor 3 Indonesia, nomor 4 6 Saudi Arabia 6, kemudian Bahrain 6, Cina 6. Ini kan masih terbuka semua ini peluangnya ini, yang kalau Jepang udah nggak kekejar ya gitu kan di atas. Antara Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain sama China ini, bahkan timnas kita masih punya peluang untuk lolos langsung kalau bisa masuk peringkat 2. Artinya kalau kemudian bisa membalikkan keadaan, bisa ngalahkan Australia, kita selisihnya cuma 1 loh sama Australia ini.
Dan yang seperti yang kita tahu, yang lolos ke putaran final Piala Dunia langsung dari tiap grup adalah peringkat 1 sama peringkat 2. Peringkat 3, peringkat 4 oke lah lewat kualifikasi ya, lewat playoff gitu kan. Playoff nanti kan 4 nih. 4 dibrengin lagi, 2 lolos langsung, yang 2 juga nanti lewat playoff lawan zona di luar Asia. Tapi zonanya lawannya kan Amerika Selatan ya, teman-teman tahu sendiri lah. Amerika Selatan ya ketemunya nanti kayak sebangsa Kolombia, Chile, Uruguay kan berat, karena zona Asia di babak playoff ya lawan antar luar zona itu ketemunya sama zona Amerika Selatan. Yang jelas Justin Hubner juga terkena kartu merah. Artinya Justin Hubner nanti ketika tandang di Melbourne, Australia, Justin Hubner nggak bisa, dia hukuman nggak bisa bermain ya gitu kan. Jadi yang nggak bisa main besok Justin Hubner sama Ratnar Oratmangun di bulan Maret. Walaupun kemudian PSSI juga sepertinya pastinya cari opsi ininya ya, yang memang setara sama Ratnar Oratmangun, dan ini memang oleh Ten Haromeni sepertinya bisa menggantikan posisinya Ratnar Oratmangun, karena dia posisinya kan pas sama-sama Ratnar Oratmangun. Dia bisa winger kiri, bisa forward penyerang lubang ataupun sebagai striker. Dan juga kemungkinan Mauro Hilstra ya. Mauro Hilstra ini pemain muda dari under 21-nya Football Club Volendam ya. Tapi yang jelas yang kita butuhkan oleh Ten Haromeni, dan pastinya kalau bisa juga pemain tengah ini kan rawan ya teman-teman, seperti kayak Ivar kalau nanti jumpa Australia juga terkena kartu kuning, kedepannya kita masih jumpa Bahrain sama Cina. Artinya memang kehadiran tambahan pemain diaspora untuk timnas kita untuk menutup bolongnya rotasi yang seimbang ya, pastinya kita butuh seperti seorang Jairo Joaquin Ritbol yang punya pengalaman lama di Crystal Palace ya, di Liga Premier Inggris. Ini Crystal Palace dia dulu jadi defensive midfielder ya, dan saat ini memperkuat Royal Antwerp di Liga Super Belgia. Terlepas dari itu, kita acung jempol buat semua punggawa timnas yang kemudian udah berjuang. Yang jelas segala kemungkinan saat ini terbuka dengan kemenangan timnas kita ketika jumpa Saudi Arabia. Dan memang perpindahan formasi dari 3-4-3 yang kemudian oleh STY tadi malam yang diterapkan adalah 3-5-2, yang mana memang kemudian Marcelino Ferdinand ditarik menjadi pemain tengah, tapi dia mempunyai posisinya free roll ya, bebas, dia terserah, dia kayaknya bebas bisa jadi penyerang lubang. Yang jelas posisi striker semalam Ratnar sama Rafael Struijk, dan Ratnar ini keren banget ya, kadang-kadang jadi striker dia bisa melebar jadi winger ya teman-teman. Yang jelas ini posisi grup C masih seru banget, karena memang antara Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain sama Cina semuanya masih punya peluang, masih punya kesempatan. Dan memang Indonesia juga masih punya kesempatan, walaupun pemain pemain kuncinya Ratnar Oratmangun jelas-jelas besok nggak bisa main. Ini yang bikin repot ya teman-teman, karena salah kita kesandung sekali, ini repot ya, saling kejar mengejar ini gitu kan. Yang jelas kita berharap PSSI juga akan bergerak cepat, jangan sampai blunder untuk mendatangkan paling tidak pemain diaspora selain oleh Ten Haromeni ke depan. Udah jelas ya, depan mata pemain tengah kita butuh lagi. Nah itu yang jelas kita semua bergembira. Saya juga nggak bisa menutup kegembiraan saya. Harapan saya, angan-angan saya, cita-cita saya menonton timnas sepak bola kita untuk kemudian main di kualifikasi main di putaran final Piala Dunia 2026. Artinya kita semua nggak perlu mendukung tim-tim negara lain ya, kayak Argentina, Brazil ataupun Prancis, tapi 2026 kita semua berharap kita akan mendukung timnas kita sendiri di Piala Dunia 2026, dan segalanya tampaknya saat ini terbuka lebar semenjak kemenangan kita semalam. Oke, itu teman-teman. Akhir kata, salam sepak bola.